Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Hadir pada siang hari ini. Dan tak lupa pula teman-teman yang hadir di acara asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh pengasuh pondok pesantren dan Nukoya. Yang saya takdiri pula Kepala Madrasah Sanawiyah 1 Putri Nukoya. Yang saya hormati seluruh jajaran dewan guru MTS 1 Putri Nukoya beserta staf-staf TU. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sempat dan sehat kepada kita semua, yang telah memberikan kita kesempatan yang tersebut untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Kedua kalinya, mari kita panjatkan kepada Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari masa jahiliyah ke masa yang kemudian. Pada siang hari ini yaitu karantina Guru Majalah Aurora. Karantina Guru Majalah Aurora ini merupakan salah satu program organisasi siswa intrasekolah yang diadakan oleh divisi jurnalistik. Tak lain, tujuan karantina ini memberikan pendidikan dan latihan kepada seluruh anggota divisi jurnalistik Guru Majalah Aurora dan yang lulus mendaftar Guru Majalah Aurora yang akan menjadi kru pada edisi berikutnya. Mengadakan karantina Guru Majalah Aurora ini karena memberi pendidikan dan latihan itu untuk melengkapi isi majalah Aurora yang akan terbit di insyaallah pada bulan Januari tahun 2022. Pada karantina Guru Majalah Aurora terdapat 3 kiat-kiat yang akan disampaikan oleh 3 penyaji dalam 3 hari berturut-turut. Pada hari pertama itu tentang kiat-kiat menulis puisi dan prosa. Dan hari kedua itu tentang opini. Dan yang hari ketiga itu tentang layout. Tak lain, materi-materi yang akan disampaikan pada karantina Guru Majalah Aurora ini yang untuk mengisi dengan baik dalam majalah Aurora yang akan terbit pada edisi keempat. Mungkin hanya ini dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati segenap pimpinan Madrasah Sanawiyah 1 Putri Nukoya yang pada saat ini dihadiri oleh wakil kesiswaan dan pembina OSIS dan anak-anak jurnalistik atau kru majalah Aurora yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang luar biasa sehingga kita di siang ini bisa melaksanakan kegiatan karantina Guru Majalah Aurora masa bakti 2021-2022 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kepada penyanyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Oke, gimana? Kabarnya ini hari pertama ya? Iya. Masih fresh ya? Sudah siap menerima materi ini ya? Siap. Ini semuanya kru majalah Aurora ya? Iya. Semuanya ini ya? Iya. Oh, ada panitia bukan kru? Bukan. Hanya penyedia fasilitas dan keamanan ya? Iya. Oke. Yang saya sampaikan ini adalah tentang masalah opini dan esensi ya. Saya sudah menyediakan PowerPoint, mudah-mudahan ini bisa. PowerPoint ini sudah saya sampaikan di kampus. Saya sampaikan di sini juga karena materinya sama. Sebelum saya sampai ke persoalan opini dan esensi, saya mau tanya dulu ya. Ini kan yang kru ya, terutama yang bagian kru ini kan sudah terbiasa menulis ya. Iya, terbiasa menulis ya. Ini yang kru ini yang mana? Yang pakai putih-putih atau yang pakai baju preman? Yang nggak pakai kalung ini adalah kru ya. Yang pakai kalung, panitia. Lebih sulit tulis yang bagus ya, daripada berbicara yang bagus ya. Setuju? Setuju. Biar nggak ada masalah, setuju aja ya. Oke, setuju. Pertanyaan yang terakhir, ini untuk membuktikan bahwa jawaban kalian itu benar. Kalau berbicara yang bagus itu mudah, mengapa tidak semua orang itu menjadi penceramah? Bicara yang bagus untuk disampaikan kepada orang itu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Sama juga menulis yang bagus untuk ditulis di media, untuk dibaca oleh orang, itu juga bukan hal yang mudah. Kalau kamu ingin tahu bagaimana gampangnya nulis surat, nulis, coba kamu lihat diary kamu. Mudah kan? Mudah. Diary itu merupakan gaya tulisan yang paling mudah. Kenapa? Karena apa yang kita tulis itu apa yang kita rasakan, dan itu tidak akan dibaca oleh orang. Sama dengan kalau kita berbicara sendiri atau gosip dengan teman, semua hal bisa kita bicarakan berjam-jam. Kenapa? Tanpa ada perasaan khawatir dinilai orang. Yang kedua, apa yang kita bicarakan itu sesuatu yang kita betul-betul rasakan. Coba muncurhat. Berapa jam kira-kira kamu? Pulang dari rumah 1 bulan Ramadan, balik ke pondok, malam hari coba lihat berapa buku yang habis menemani kamu untuk curhat tentang film, tentang teman Facebook, tentang yang tembakau dan segala macam. Ya kan ya? Mudah. Kenapa? Karena apa yang kamu bicarakan itu merupakan sesuatu yang betul-betul kamu alami. Dan yang kedua yang paling penting, apa yang mau bicarakan itu tidak khawatir dinilai oleh orang lain. Nah, intinya satu ini sebenarnya, dinilai orang. Berbicara yang bagus untuk ditampilkan di depan orang itu sama sulitnya dengan menulis yang bagus agar dibaca oleh orang. Nulis surat cinta, sulit itu. Kenapa? Karena akan ada yang baca. Nah, kalau diary itu kan, anak saya kelas 2
2 LP sudah nulis diary. Ke pasar, saya ikut Umi ke pasar beli ikan pindang. Oh, pindangnya murah-murah karena waktu itu sudah musim hujan. Gampang, kenapa? Ya dia nulis sendiri atas pengalaman yang dia alami sendiri tanpa ada penilaian dari orang lain. Coba saya nyuruh dia, coba kamu nulis kopi ini, nulis resensi, nggak bisa dia, nggak bisa. Itu ya. Jadi berbicara yang bagus itu sama sulitnya dengan menulis yang bagus. Oke. Jadi jangan anggap berbicara itu mudah, menulis itu sulit. Sama-sama sulitnya kalau ingin berbicara yang bagus dan menulis yang bagus. Sama sulitnya kalau pembicaraan kita itu disampaikan kepada halayak ramai. Makin banyak orang yang akan mendengarkan apa yang kita bicarakan, makin sulit untuk menyampaikannya. 100 orang lebih mudah untuk menyampaikannya daripada didengarkan oleh 1000 orang. Sama juga menulis sebuah tulisan yang akan ditulis di media yang oplahnya ratusan itu lebih mudah daripada menulis di media yang oplahnya ribuan sehingga dibaca oleh ribuan orang juga. Jadi sama-sama sulitnya ya. Sama-sama sulitnya. Opini, nah apa opini itu? Opini di bahasa Inggrisnya, opini, pandangan. Opini itu pendapat. Jadi pendapat kamu tentang sebuah persoalan lalu ditulis itu menjadi tulisan yang bernama opini. Membaca sebuah buku, kemudian setelah kamu baca buku misalnya apa? Yang sudah kamu baca, buku apa, novel apa misalnya? Hati Suhita, sudah? Itu bacaan dewasa loh ya? Sudah dewasa berarti? Sudah baca buku itu? Itu bacaan untuk anak yang sudah dewasa, bukan anak yang sudah dewasa, untuk orang-orang dewasa. Sudah ya? Buku Senja di rumah Seno. Oh, Seno Gumilar Aji Dharma ya. Sepotong senja ya? Itu cerpen ya, kumpulan cerpen. Setelah baca buku kira-kira punya penilaian apa enggak terhadap buku itu? Banyak. Apapun penilaian kamu tentang buku itu merupakan opini kamu, pendapat kamu, pandangan kamu yang tentu tidak sama dengan pandangan orang yang sudah juga baca buku itu. Jadi baik resensi ataupun opini itu sama-sama opini. Karena kenapa? Karena berkaitan dengan pandangan kita. Bedanya kalau opini itu pandangan kita tentang suatu masalah tidak berdasarkan satu buku, bisa 2 buku, bisa 3 buku, bisa tidak ada bukunya. Tetapi kalau resensi, pandangan kita fokus kepada buku apa yang kita baca. Oke. Itu ya. Ya kan ya. Yang kedua harus bertanya ya. Yang ketiga harus berpikir dan berpikir. Berpikir saja tidak ada materi yang dipikirkan itu sama dengan kita mengunyah tidak ada nasi di dalam mulut kita. Berpikir tapi tidak ada yang dipikirkan. Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa. Makanya bahan untuk berpikir itu adalah apa? Ilmu itu dari mana? Dari membaca, dari wawancara, dari riset atau mengamati. Itu harus. Setiap penulis itu pasti suka baca. Ada penulis tidak suka baca, itu namanya bohong. Kecuali dia itu waliullah. Waliullah ya? Ilmunya bukan dari buku, tapi dari Allah, dari langit. Namanya ilmu laduni. Dia tidur, dalam mimpi dia belajar. Ketika bangun dia sudah pintar. Itu ilmu laduni namanya. Ya kan ya?
Kalau kita nggak punya ilmu laduni, tidur bangunnya apa? Iya, itu dia. Itu bukan ilmu. Iya, jadi itu bukan ilmu. Jadi kalau bukan tingkatan wali, nggak punya ilmu laduni, wajib baca. Wajib baca. Apa yang kita baca dikunyah oleh pikiran kita, kemudian menjadi bahan untuk menulis opini. Opini itu adalah pikiran kita, pendapat kita tentang suatu masalah. Jadi kalau minyak goreng itu karena kita tidak baca berita, tidak menelusuri penelitian orang, maka jawabannya hanya 4. Apa pertama? Karena minyak langka. Yang kedua, cara membuatnya sulit. Yang ketiga, perlu banyak karyawan dan segala macam. Kalau kita baca akan ada puluhan bahkan ratusan alternatif jawaban dari satu pertanyaan, mengapa minyak goreng langka. Maka semakin banyak orang membaca, pendapatnya itu tidak dangkal. Yang kedua, pendapatnya kaya. Banyak itu 3 banyak ya. Bahasa Inggris 2 itu banyak. Bahasa Arab 3 banyak. Banyaknya berapa ini? Ya. Bill Gates itu yang penemu Microsoft itu. Oh, Microsoft ya? Ya. Apa Microsoft? Kalau ngetik-ngetik, kalau buat surat. Ngetik. Itu kalau mau buat surat. Oh iya, yang ada di mana itu? Di Oke, sudah tahu berarti ya. Tahu Bill Gates? Nggak tahu. Bill itu artinya uang, Gate itu artinya pintu gerbangnya uang. Dia namanya memang Bill Gates, pintu gerbangnya uang. Dia 10 tahun 10 kali menjadi orang paling kaya sedunia dan seakhirat. Anda sedunia saja. Uangnya 1000 triliun. Pernah lihat uang 1 miliar? Nggak pernah. Sama. 1 triliun? Ya. Sama juga ya. Jadi kita hanya bisa menghayal berapa banyaknya uang Bill Gates. Jadi kalau uang Bill Gates itu dimasukkan ke sekolah MTS ini, uang 100.000 ini masih lebih banyak. 1000 triliun. Kenapa? Karena pintar Bill Gates. Sejak kecil pintar, sejak muda pintar. Karena begitu pintar, sekolah nggak cocok bagi dia. Hati-hati yang pintar ini ya. Punya kebiasaan baca buku 1 tahun 50 buku, 50 book, 50 kitaban, 50 buku. Gimana kalau bahasanya? Arab Inggris betul. 50 buku kan? Sudah pintar, sudah kaya, kita rajin baca buku tiap tahun 50 buku. Bukunya bukan 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, betul-betul saya kampus itu. Ketimbang siapa yang ada itu sudah separuh bukunya, buku itu, mau disusun itu. Sudah pintar, soki, baca buku konsisten tiap tahun 50 buku. Kita sudah miskin, bodoh, tak baca buku dan lengkaplah penderitaan kita. Amin ya Allah. Jadi kalau sudah jadi penulis, ini terutama kru ini ya, kru ini harus target baca buku. Biar apa? Opininya bernas, opininya kaya dan mendalam. Ini target ini. Mulai sekarang yang sudah masuk kru ini, mumpung ditangani oleh Pak Mupahuni ini untuk buku ini. Karya bukunya sudah banyak tentang masalah buku sejarah. Jadi target 1 tahun 10 buku bisa ya? Harus ya. Sekali sudah masuk ke kru, ke penulisan, jangan tanggung-tanggung. Sekali sudah masuk, jangan sekali-kali. Nulis ngedit ya? Iya. Tim editor kan ya? Wawancara kan gitu kan ya? Ya haruslah. Harus baca buku ini. 1 bulan 1 buku bisa enggak? Bisa. Harus ditarget. Oke, saya ingat tentang masalah ini penting ya. Jadi opini itu kan pendapat kita tentang suatu masalah. Ini masih belum masuk ke materi, ini masih warming up, pemanasan ini. Kelihatan benar padahal bohong. Itu hoax namanya. Kalau bohong kelihatan bohong bukan hoax namanya. Ya bohong.
Kalau hoax itu kelihatannya benar, padahal aslinya bohong. Jadi untuk mendapatkan pandangan tentang suatu masalah yang akan kita tulis dengan pandangan yang mendalam dan kaya, maka wajib baca buku. Pertama itu wajib iqra. Apa iqra itu? Membaca. Iqra. Jadi membaca yang paling gampang itu membaca buku. Baca buku ya. Jadi saya ingat, tahu Golagong ya? Golagong, tahu? Pak Muhni ini nggak tahu Golagong ini Pak Muhni. Golagong itu penulis terkenal. Asmana dia, ini Golagong ini penulis terkenal ya. Dia menulis Rumah Dunia. Dia mendirikan sebuah sanggar penulisan yang sangat populer sejak tahun 2002 di Banten. Rumah Dunia. Dia itu di Mabel. Tahu Mabel ya? Tangan kirinya nggak ada. Kalau kamu baca ini mungkin tahun 80-an 90-an terkenal ya. Serial ceritanya jadikan buku Balada Siroy. Pernah ya? Enggak ada ya. Ada Majid ya, Balada Siroy. Dia terkenal. Jadi rahasia penulis itu maksudnya konsisten dengan komitmen yang sudah dia buat sendiri. Jadi bikin komitmen ini, guru ini biar cuma tidak hanya fotonya nampak di majalah Kota Raya. Dia kan ada fotonya ya, sebelum belakang ya kan ya. Berarti ini semuanya ini. Biar cuma tidak fotonya, tapi juga konsistennya itu, maka harus komitmen tiap bulan satu buku lah. Harus biar safe itu ya. Bisa? Oke. Karena opini dan esensi itu hampir sama, saya fokus kepada esensi karena waktu juga terbatas. Kalau ada nanti opini saya kembangkan. Pertama kali dia merangkak, setelah merangkak, iya pegang dulu, berdiri dulu kan ya, berdiri dulu. Kalau sudah merasa aman, dia berjalan sambil pegangan. Sudah agak aman, 5 meter dipegang sama ibunya. Apakah selama proses dia berjalan pernah jatuh? Ya. Pasti tidak ada anak yang maksum. Artinya proses belajarnya itu tidak ada yang salah dan tidak pernah jatuh. Pasti itu jatuh, tapi bangun lagi. Setelah anak usia 2 tahun dan lihai berjalan, apakah setiap kali dia berjalan harus pegang dulu? Enggak. Kenapa? Karena sudah menjadi naluri, otomatis. 3 tahun dia bukan hanya berjalan, tapi juga sudah berlari. 4 tahun dia sudah melompat. 6 tahun dia bersatu. 10 tahun dia terbang naik pesawat. Artinya apa? Sekali itu sudah dasarnya sudah oke, maka orang itu akan berjalan ke tingkat yang lebih tinggi secara ilmiah. Nulis mengikut nulis Pak kalau judul orang melarat kan? Melarat. Apalagi baru nulis 1 judul. Aduh, kepatihan ya? Judulnya misalnya nulis opini tentang masalah pendidikan di Anokoya. Ini judul itu sudah pernah ya? Anokoya dalam sorotan pendidikan konvensional. Pendidikan di Anokoya antara kita dan fakta. Anokoya dalam sorotan pendidikan modern. Dilema pendidikan Anokoya antara salah dan modern. Hapus. Akhirnya apa? Tinggal penghapusnya yang ada. Tulisannya nggak ada. Kenapa? Karena baru belajar nulis dan semua nulis seperti itu. Tetapi bayangkan kalau kamu menulis 100 judul, setelah itu kamu akan langsung otomatis bisa nulis opini. Langsung, Pak Mari aja kan? Langsung. Coba mantap Pak Buka. Mungkin guru nulis, guru tahu aja dan langsung lupa, lalu itu. Ya, saya tanya lagi ini yang Aurora. Ini Mbak, siapa namanya Mbak? Vera ya? Vera. Fiti Vera ya? Jadi dangdut berarti. Vera. Sudah berapa tulisan yang sudah kamu buat? Opini lah, cerpen atau apalah?
tidak ada? Hah? Ada. Ada. Berapa? Puisi ya. Yang di sini yang nulis opini siapa? Mbak redaktur ya, itu ya. Ya. Pernah nulis opini? Berapa? Satu saja. Gimana? Kalimatnya? Tinggal menghapusnya. Satu saja ya. Oke. Yang dua? Bagian apa? Pengembira. Bagian apa di dulu ini? Nulis opini? Enggak. Puisi ya? Puisi ya. Sudah banyak puisinya. Oke. Jadi 100 judul lah, insya Allah enak. Ini belum bisa, Kak, belum bisa. Oke, saya langsung ke materi. Tinggal berapa menit, Kak? Bagaimana menulis resensi ini ya? Resensi aja dulu fokusnya. Yang bagus berdasarkan pengalaman saya dan beberapa buku yang saya baca. Saya dengan Kak Mundi ini agak sering menulis resensi ya. Tapi sekarang karena sudah banyak majalah dan koran yang wafat, belum ketika saya akhirnya pensiun. Tidak begitu aktif ya. Tahun 2010 sampai 2020 itu merupakan masih jaya-jayanya koran. Jadi orang yang nulis resensi itu bayarannya mahal. Jadi kalau harus dijawab pos itu bayarannya 600.000. Kalau di Tempo, ini pengalaman saya pribadi, di Tempo koran Tempo itu 700.000. Kalau di koran Jakarta itu 300.000. Jadi saya S2 di Malang, biayanya dari mana? Dari resensi. Koran Jakarta itu tiap hari terbit selama 6 hari. Jadi kalau 1 bulan terbit 10 kali, itu kan 3 juta. Saya pernah terbit 10 kali di koran Jakarta itu 1 bulan. Itu. Nah, karena sekarang sudah nggak ada koran yang bayar, akhirnya saya mengalah untuk tidak menulis lagi. Saya menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Bagaimana menulis resensi yang bagus? Oh iya, ternyata resensi itu banyak pengaruhnya ya. Gara-gara saya sering meresensi, maka saya juga akan kok seperti itu judulnya itu? Siapa yang bikin itu? Kalau bukan saya, iya, saya itu yang bikin ya. Ini saya sampaikan di kampus ya. Menulis resensi seperti mencari suami. Waktu itu saya menyampaikannya di kampus pusat, jadi saya ubah menjadi istri. Jadi resensi itu seperti mencari suami. Gimana, asik dunia ya? Iya. Penasaran kan ya? Iya. Ini untuk dewasa ya, tapi nggak apa-apa dulu ya. Iya. Oke. Cerita dulu ya. Jadi gara-gara nulis resensi itu, jadi saya kan banyak baca buku loh ini ya, baca buku, terus dikirimin dia saya baca juga, terus dan itu berpengaruh terhadap keluarga saya, istri saya dan anak-anak saya. Pertama apa pengaruhnya? Karena sering melihat kepala rumah tangganya sering baca buku, maka anak saya itu juga kecanduan baca buku. Anak saya putri ya, bini ya, usia kelas 3 sekarang. MI itu sudah baca buku 200 buku. Bahkan saya pernah marah-marah karena dia itu tidak berhenti baca buku. Sudah, kamu sekarang keluar rumah, jangan baca buku lagi untuk hari ini. Kenapa? Khawatir usianya masih dini, tetapi bacaannya sudah berat. Khawatir dia itu tua sebelum masa bermainnya itu hilang, ya kan ya? Jadi orang itu harus disesuaikan dengan masanya. Jadi kalau masa berkembang, berbuah, ngocet, medon, tua itu harus sesuai. Ngocet langsung 5 tua itu biasanya apa? Bejeng, bejeng ya? Bejeng, masakin kilo.
Sama juga seperti itu. Nah, yang kedua, setiap resensi itu kan ada reward. Reward itu hadiah dari penerbit, dikasih buku, ratusan buku ya. Akhirnya apa? Di rumah saya itu ada barang besar, itu hasil ghanimah. Saya mau resensi buku. Tahu ghanimah ya? Tidak. Rampasan perang. Ghanimah itu. Karena saya mau resensi buku. Dan itu pengaruhnya luar biasa kepada keluarga saya. Oke, kita masuk ke resensi. Nah, resensi itu adalah review alias melihat kembali, menimbang, menilai atau mengadili buku. Buku yang kita baca itu diadili, bagus atau juga good atau bad, bad book atau good book, diadili. Setelah diadili, oh ini bagus, buku ini bagus. Nah, apa kira-kira komentar kamu tentang buku itu yang dianggap bagus? Dari siapa bagusnya itu? Oh, tulisannya tidak ada typo-nya misalnya. Sampulnya cerah, spasinya tidak terlalu rapat sehingga kemudian mata bisa menjangkau dengan mudah. Atau bukunya ada kelemahannya, kasih kritik dong. Apa? Misalnya apa? Antara daftar isi dengan halaman tidak sama. Tidak ada referensi dari buku itu kritik. Jadi setiap keluhan dari apa yang kamu rasakan selama membaca buku itu disampaikan dalam bentuk kritik. Apapun yang kamu lihat dan itu bagus, sampaikan dalam bentuk pujian. Itu resensinya. Yang ketiga, resensi itu berarti memetakan dalam pikiran sebuah buku yang dibaca. Jadi ada satu buku, kemudian kamu lihat kira-kira buku ini membahas tentang apa saja. Oh, tentang 3 hal. Pertama apa? Makna perjuangan, cara berjuang, dan orang-orang yang berhasil dalam perjuangannya. Berarti ini adalah peta 3 jalan utama peta dalam buku tersebut. Yang keempat, ditimbang buku ini layak dibeli atau tidak? Dibaca oleh siapa kira-kira? Buku ini layak dibaca oleh para siswa karena buku ini berkaitan dengan bagaimana cara belajar yang efektif. Nah, seperti itu. Buku ini layak dibaca oleh para pebisnis karena buku ini berisi tentang masalah trik-trik bagaimana menciptakan kekayaan dalam waktu sekejap, misalnya seperti itu. Tuh. Itu pengertian resensi ya. Menimbang, mengadili sebuah buku. Jadi kalau orang berniat meresensi sebuah buku, berarti sebelum dia baca buku, dia itu sudah siap-siap menjadi hakim. Tahu hakim ya? Iya. Di pengadilan. Bukan fans, bukan hater. Apa hater? Pembenci. Kalau fans apa? Penggemar. Kalau kamu berdiri di posisi pembaca sebagai fans, maka semua apa yang disampaikan oleh buku itu dianggap bagus semua. Tetapi kalau kamu sebagai hater, nah sebaliknya apapun yang disampaikan dalam buku itu pasti jelek. Jelas seperti seorang hakim yang adil di dalam mengadili sebuah masalah buku itu. Ini sudah siap-siap ini. Apa kira-kira? Kalau saya korban kan? Salah itu misalnya ya adalah adik hanya hilang langsung tolong. Di mana? Di man gak ada anak tolong gitu. Itu sudah 2 kesalahan kan. Terus kemudian ada sebuah pandangan yang bagus, saya kasih kemudian underline. Apa underline? Garis bawah. Kemudian saya komentari pendapat yang kiamin gitu. Jadi setelah saya baca buku saya tinggal cuma lihat-lihat lagi. Ini berarti bagus. Itu jadi negatifnya, positifnya ketahuan. Kalau nggak bawa bolpen, ini pentingnya ya. Setiap kali baca buku harus bawa bolpen, pensil atau stabilo. Kenapa? Untuk mengikat ide-ide yang menarik, mengikat kalimat-kalimat yang keliru, atau mengikat kekurangan-kekurangan buku yang kita baca. Kalau kita tidak membawa bolpen atau yang sejenisnya, selesai baca buku, kita sulit untuk melihat ide-ide pokok dari buku itu sendiri. Sulit. Kenapa? Harus baca ulang lagi. Kalau sudah ada stabilonya, tinggal lihat. Oh, ini ternyata.
harus bawa itu. Ya, makanya banyak ulama-ulama itu menulis hasyiah. Tahu hasyiah ya? Hasyiah itu komentar, syarah komentar. Jadi ada sebuah teks, kemudian dikomentari. Ada beberapa kiai yang walaupun tidak menulis sebuah syarah khusus, dia setiap kali membaca sebuah buku ada catatan pikirnya di buku itu. Oh, pendapat ini saya setuju asalkan sesuai dengan Al-Quran. Pendapat ini lemah karena itu. Jadi setiap kali baca buku, dia juga melihat bagaimana opininya terhadap apa yang sudah dia baca. Itu ya, harus bawa pulpen. Apa manfaat dari meresensi? Manfaat yang saya rasakan yang pertama psikologi, aktualisasi diri. Apa aktualisasi diri? Aktual. Jadi kata Abraham Maslow ya, kata Abraham Maslow. Siapa Abraham Maslow? Orang malu? Bukan. Abraham Maslow itu ya psikolog ya. Dia menulis sebuah formula tentang kebutuhan manusia. Jadi manusia itu memiliki 4 kebutuhan, dari yang mendasar paling bawah sampai yang paling pojok puncak. Yang pertama yang dibutuhkan oleh manusia itu apa? Ya, kebutuhan biologis, makan, minum. Sepenting body, ya kan ya? Makan, minum. Itu yang paling utama itu. Pak Sogi orang, Pak hebat keilmuannya, tapi tak makan dan tak minum, mati. Sosau dia. Jadi yang paling utama itu adalah biologis. Yang kedua, setelah makan minum, orang itu masih butuh lagi satu tingkatan yang lebih tinggi daripada kebutuhan biologis. Apa itu? Kebutuhan apa? Kebutuhan security. Apa security? Keamanan. Makan nyaman, ya. Minum nyaman. Kayak sampai kamu kayak orang. Itu enggak, ya kan ya? Menderita dia. Hartanya melimpah, tapi tiap malam jadi teror oleh orang. Enak pada hidupnya? Enak. Dia makan enak, tapi sekali bertemu dengan orang lain, dia selalu dihina. Oh, sengsara hidupnya. Kenapa? Tidak aman. Di sepeda motor, bentang misalnya ya, diburu meleh, vario, terus second. Harganya 1 juta. Berangkat ke masjid. Waktu itu ramai adanya pencurian. Abah tu maksud tak hosok. Kenapa? Karena mikir vario tak kok. Jangan kan abah jengah kan ngalengan. Tak kok vario elah. Jadi yang kedua itu apa? Rasa aman. Setelah makan nyaman, tegur nyaman, minum nyaman, aman, tidak ada teror dan segala macam. Yang ketiga, yang lebih tinggi lagi adalah kebutuhan untuk dicintai dan dihargai. Itu pasti itu ada. Makan nyaman, minum nyaman, tegur nyaman, gak ada teror. Orang akan butuh pada level kebutuhan ketiga, yaitu kebutuhan untuk dicintai atau disayangi. Kalau dia itu karyawan, sekali sampai ke kantor, maka direkturnya kemudian menyambutnya dengan bagus. Welcome di tempat kerja. Selamat bekerja di tempat yang penuh kejadian ini. Kalau ada apa-apa, Bu, bilang sama saya, nanti saya bantu. Oh, Ibu luar biasa sekarang penampilannya, seperti bidadari itu menjadi kasih. Alhamdulillah. Itu kan sebuah penghargaan. Setiap kali butuh melapor, oh Pak, ini Pak, laporan saya hari ini kerjanya luar biasa, apresiatif sekali. Ini bonus untuk Ibu. Itu namanya apa? Dihargai. Anak jadi makan, ya kenyang. Anak juga kemudian tidak ditakut-takuti sama orang tuanya. Tapi setiap kali dia mau curhat sama orang tuanya, Bu, saya di masalah Bu sama orang dulu sibuk. Ibu kita mari sibuk kita saya. Marisa, Bu, aku curhat tak bisa dia. Sini kalau tambah. Eman, tadi bikin di waktu ibu tanya mau.
anak yang tidak dihargai oleh ayah ibunya itu mentok jiwanya di level yang kedua saja, tahu ke. Ya, biasanya anak pun ibu saya tak pernah juga, tak pernah kerap. Mun ibu pun anak sering curhat itu apa? Kenapa? Sampai ke level yang ketiga. Udah tengok gitu. Pernah curhat kapan? Saya tak pernah apa ya, karena Pak itu bukan Pak tadi kesini apa tadi kesini? Ya tadi beli berkok. Bentar kampun, hobi bendu ada Pak. Pernah curhat ya. Ya, entah pernah curhat berarti apa? Tanda bahwa kebutuhan jiwa yang ketiga tidak terpenuhi. Berarti dia hanya manusia separuh jiwa. Hanya kebutuhan makan, minum, dan rasa aman. Tiganya enggak tersampaikan. Kalau yang keempat, apa yang keempat itu ini? Aktualisasi diri. Ini merupakan puncak kebutuhan di psikologi manusia. Ketika memperagakan minum, aman, nyaman, dicintai, disayangi, tapi tidak aktualisasi diri, berarti tidak sempurna, bukan insan kami. Apa aktualisasi diri itu? Menyampaikan segala perasaan kita atau pikiran kita dengan bebas. Itu namanya aktualisasi diri. Tidak dipendam. Makanya menulis itu merupakan aktualisasi diri yang asalnya ada di pikiran dan perasaan kita, kemudian ditampilkan dalam bentuk wujud makhluk lain yang bernama tulisan. Jadi mau orang-orang menulis kan, orang menulis itu ya selesai esensi, opini ya, sampai kalimat terakhir penutup, plak selesai, itu puasnya sama dengan orang yang baru melahirkan. Ubesai. Ubesai kenapa? Menulis itu kan lahan, mau sudah selesai itu, plong luar biasa, bebankan dan di hati kita, kemudian dipindahkan ke dalam bentuk tulisan, plong jiwa kita. Maka oleh curhat kan ya, itu kan aktualisasi diri kan ya, curhat karena sakit hati, pas sambil nangis kan ya, mau itu rakap juga cerita, air matanya sudah tidak ada lagi, tinggal matanya misalnya ya, gimana perasaan hatinya? Lega. Plong pas, itu aktualisasi diri. Mungkin bingung mana, itu jadi mana ya? Membeku jadi bangkai yang merusak jiwa dan pikiran kita. Nah ini aktualisasi diri penting menambah esensi itu. Nulis opini itu penting. Kenapa? Menyampaikan gagasan dan perasaan kita. Yang kedua, sama juga mengurangi beban pikiran. Nulis acak-acak itu mengurangi beban pikiran. Menyatukan pikiran yang tercerai. Ini yang bedanya menulis dengan berbicara. Mau berbicara itu orang bisa dengar kan ya? Coba mau ada misalkan Anda. Asal yang dibicarakan itu adalah siapa misalnya? Tentang masalah pentol ya. Pentol sembuh, gending ya. Pentol sembuh. Di akhir kalimat gosip itu apa yang kita bicarakan? Siapa apa itu kan ya? Kenapa? Temanya tak puncak itu. Tercela berai, tidak hanya sistematis. Kemutolesan kan? Tentang pentol, ya akhirul kalam juga masalah pentol. Itu sulitnya menulis. Jadi kalau bisa menulis itu berarti apa? Sudah bisa menyatukan pikiran yang bermacam-macam, rapi menjadi sebuah tulisan yang sistematis. Makanya ada orang kalau lomba karya tulis dunia itu ya, tema punya macam buku. Menjedah deadline-nya, deadline-nya batas akhir pengumpulannya itu sudah mendesak. Kenapa? Buku yang dibaca itu mengarahkan, kamarkan ya. Kopi ya, diseduh. Itu langsung diminum atau diendapkan? Diendapkan. Jadi misalnya minggu depan sudah deadline, sekarang masih baru baca buku, tak langsung nulis, itu tulisannya itu mengarahkan. Bosan. Kenapa? Belum diendapkan. Maka namun orang yang menurut cara tulis ilmiah, pas deadline minggu depan, dia jatuhnya baca buku 3 saja. Kenapa? Biar pikiran itu cepat mengendap. Mau paksa boro karena kadang jangan mengendap. Ini masih kadang ada. Atau bagus sekali. Akhirnya apa? Ya tak nulis. Kan melantar pikirannya. Jadi orang yang sudah bisa nulis sebuah tulisan
resensi itu sudah betul-betul bisa menciptakan kesatuan pikiran yang serius. Itu luar biasa. Besar. Kadang saya eksperimen itu. Saya baca buku Walaupun Tidak Ada, meresensi buku itu. Satu hari target 10 tulisan resensi. Jadi satu hari 24 jam kan? Saya minta sama keluarga, don't stop. Apa artinya? Jangan ganggu aku. Don't stop me. Jadi sebenarnya jangan don't stop me. Jangan ganggu aku. Jadi saya baca buku selesai. Penting. Sebentar kemarin. Satu hari 10 resensi. Baca buku selesai. Penting. Tabuamu. Oh, nanti ada materi namanya apa? Free writing. Yang diajarkan Pak. Oh, nanti ya. Di ketik petongnya satu tulisan. Selesai 600 kata selesai baca buku lagi. Oh, ini ide utamanya. Tapi kan ada masalah, polesan, salah judul, salah apa. Teks penting mana? 10 menit, 7 menit. Yang penting tahu huruf kan ya. Biasa penting pentingnya ya. Gimana? Ini ya buat apa ini kan? Itu ya. Ternyata luar biasa besar. Itu menulis cepat Pak Plong itu bisa. Seperti orang yang kaya mendadak. Setelah itu miskin mendadak. Itu ya. Bangga sebab dibaca orang lain. Bangga enggak kalau misi kamu dibaca orang? Ya. Apalagi ditampilkan dalam sebuah event lomba dibaca. Karya Vera. Sayap-sayap yang patah. Bukan gitu ya. Tuh bangga gara itu kan ya. Kasih duit sama yang baca. Bacaan buku saya gitu ya. Karena begitu bangga itu namanya apa? Perasaan psikologis, kepuasan psikologis. Yang kedua jaringan, dikenal banyak orang, terkenal, banyak teman, disukai penerbit dan penulis buku. Jadi kalau sudah banyak meresensi buku, biasanya penerbit itu ngasih apa? Ngasih tawaran, Mas, saya punya buku terbitan baru tentang masalah Tuhan Maha Asyik, karangannya Sujiwo Tejo dan Buya Pamba. Oh iya, gimana Mbak? Mau nggak Mas meresensi buku ini? Saya lihat waktu dulu Mbak. Kalau ada nanti saya balas. Akhirnya saya bilang, oh iya Mbak, saya ada waktu. Ya Mas, saya kirim bukunya sedikit ya, gratis. Yang penting meresensi buku itu. Kalau tampil di media Mbak, bukunya ditampil di media Jawa Pos Mbak. Oh ini Mas, bukti terbitannya. Langsung, Mas pilih buku baru Mas, cepat. Ini Mas, uangnya Mas, rekeningnya mana? Langsung gitu. Jadi dikenal sebagai pena. Jadi banyak orang kemudian menawarkan buku untuk dikasih kepada kita asalkan diresensi. Dengar ya. Ekonomi jelas ini ya. Pundi-pundi harta kekayaan bertambah lewat media massa, penerbit dan ajang lomba. Oh ini kita bisa kaya kalau dulu ya. Ini dengan ini. Kalau sekarang sudah agak jarang. Media massa yang ngasih apa ya yang sekarang yang media massa yang ngasih uang ya? Jawa Pos tetap. Jawa Pos. Hanya itu dan Kompas. Kompas tidak ada resensi katanya. Karena sudah dengan Jawa Pos konsisten. Keilmuan dasar menjadi penulis buku, wawasan ide, kosakata dan gaya tulisan. Jadi semakin banyak orang membaca, pasti semakin bagus ide dan tulisannya. Dan saya sering bilang kepada anak saya, kamu nggak usah mondok kalau muda, nggak usah mondok di dokter yang kamu inginkan dan segala macam, nggak usah kuliah di Harvard University, nggak usah. Yang penting cuma satu apa? Gila buku, suka baca buku. Kenapa? Kenapa? Karena orang yang suka baca buku, cara berpikir dan bersikapnya itu berbeda dengan orang yang tidak suka baca buku. Kenapa? Ketika dia sudah baca buku, dia ngobrol dengan penulis buku itu. Dan penulis buku itu ya terus terang bukan orang yang kaleng-kaleng. Tahu kaleng-kaleng? Apa? Dia kelas muda ya, orang-orang yang brilian, orang-orang yang luar biasa. Kayak Pak Mukhlis Nadir, Kiai Mustafa Bisri, Pak Quraisy. Itu kan orang-orang sudah tamat dari Kairo, dari Chicago, nulis dan ngobrol dengan pembacanya. Yang baca anak MTS,
Bisa dibayangkan anak MTS punya pikiran orang sekelas dokter lulusan Cigaku dengan alasan Mesir. Bagaimana cara berpikirnya? Tinggi sudah levelnya, high tech itu sudah. Cara bersikapnya, wawasannya. Karena apa? Karena kalau orang sudah baca sebuah buku dan dia paham, berarti tingkat berpikirnya sama dengan tulis buku itu. Dan dia akan tampil dewasa. Tidak sembarang orang bisa mengajak dia kalau tidak sesuai dengan visi hidupnya. Orang yang tak dewasa, tak baca buku, biasanya apa? Seperti apa? Seperti kopi yang megah. Ya, nggak megah ya. Angin sempat, bulan atas ya. Tak ada angin, gitu kan ya. Ayo, mana betul? Ayo. Deki Maresa, ada yang ngobrol ya, apa? Ayo. Masuk Deki, kita kagum apa? Jangan pau. Ayo, begitu kan ya. Ayo terus, kenapa? Sesuai dengan apa yang diajak. Tapi orang dewasa berpikirnya sudah high tech itu, dia punya prinsip. Deki aneh, maaf, Deki saya tidak ada. Maaf, I'm sorry. Gitu kan ya. Oh itu ada. Jadi dimanapun dia kemudian mondok, sekolah atau kuliah pasti menjadi orang yang berwibawa. Jadi misalnya suka sama cowok ketika pas kuliah, dia mikir ini cowoknya perfect atau tidak, kira-kira menjadi imam atau tidak. Itu berpikirnya kemudian bukan melihat apa mapan, begitu kan? Bukan hanya itu. Kenapa? Karena daya pikirnya itu sudah dipengaruhi oleh buku-buku yang dia sudah hafal. Hebat kayak gitu ya. Nah kok ini begini itu mana? Mau ini sering macam itu mana kok? Kayak laki yang mau ini itu kan cinta. Cinta. Kenapa? Karena sudah tahu orang seperti ini itu bukan lawan yang sebanding. Punya macam buku. Pedang, ya. Persiapan sebelum resepsi. Ini apa persiapannya itu? Milih buku lu. Suka baca buku apa, Mbak? Buku apa? Buku novel? Buku apa? Buku tabungan? Buku apa, Pak? Buku cerpen ya, Pak? Kumpulan cerpen ya? Nah, buku kumpulan cerpen apa yang sudah dibaca, Pak? Hah? Azizi Sulung, penulis dari mana itu, Pak? Dari mana, Pak? Dari Madura ya, Pak? Dari Madura. Ya betul ya, Azizi Sulung itu ya. Cerpen itu ya. Judulnya apa tuh? Laki-laki mana, Pak? Laki-laki. Hah? Oh, laki-laki penuh dosa. Pendosa ya, Pak? Laki-laki pendosa itu. Nah, jadi kalau suka baca cerpen, maka pilihlah buku yang disukai. Kumpulan cerpen. Ini banyak suka baca buku apa? Novel. Jadilah buku novel, jangan baca buku matematika atau buku fisika. Kenapa? Sebelum baru sudah bisa keluar, aja jadi resensi. Suka baca buku apa, Pak? Apa ya? Suka novel? Enggak suka? Sejarah? Iya. Sejarah siapa itu? Sejarah Indonesia. Coba sebutkan satu buku sejarah yang sudah dibaca. Lupa ya? Oh, buku sejarah. Berarti sudah baca bukunya Pak Muhli Junaidi. Buku sejarah ini. Pak, buku apa, Pak? Novel. Jadi kalau suka buku sejarah, baca di sejarah. Kenapa? Karena ketika sudah baca senang, enak, langgeng kemudian. Pilih buku yang disukai. Kalau saya paling nggak suka baca buku novel, nggak suka baca buku novel. Padahal saya sudah pernah baca buku novel ayat-ayat cinta. Terus karangannya Dan Brown itu, David Chico, Angel and Demon. Dulu ketika mondok, Angel Demon itu aku dulu seorang. David Chico juga sama. Itu sama banyak dengan Al-Quran. Novel yang setebal Al-Quran. Satu malam khatam Al-Quran 2 tahun khatam. Jadi lagi-lagi pendosa saya Pak ya, lebih banyak baca novel dengan baca Al-Quran. Enggak suka novel ya, kecuali ada lomba resensi novel. Saya dipaksa untuk baca novel. Misalnya kemarin ada penerbit
terbit Loka kita ada resensi novel judulnya Hijrah Cinta begitu ya. Saya baca itu kenapa? Karena ikut lomba. Terus juga Wanita Misterius terbitan Indiva. Ikut juga saya itu. Kenapa? Karena termasuk juga Terilia itu. Bukan, yang anak-anak juga. Yang anak-anak anak ya itu. Anak gelombang apa itu ya? Ya itulah gitu. Jadi saya membaca dengan mata wisatawan dan penyidik. Tahu wisatawan kamu ya? Turis. Oh, bagus itu senang. Kalau penyidik kamu? Penyidik itu detektif. Tahu detektif? Ya. Ini kenapa ini kok begini? Ini kenapa kok begitu? Detektif itu namanya. Jadi presensi itu punya pandangan wisatawan dan penyidik. Terus jangan lupa saat membaca buku ajukan terus pertanyaan. Tandai ketika penting. Tandai jawaban yang diberikan buku. Catat informasi berkenaan dengan visi buku. Catat gugatan-gugatan, catat usulan dan diskusi. Menyediakan pulpen dan juga kertas. Atau tulis di bukunya, kalau buku itu pilih kamu sendiri, nggak apa-apa. Ini sebenarnya sudah termasuk cara membaca tingkat tinggi ini. Mau bisa ada seperti ini, berutang. Nanti ketika yang lain sudah luar biasa ini. Terus, cara membaca, lihat daftar isi. Di dalam buku Bunga Rampai misalnya itu banyak tulisan dari beragam judul, ya kan ya, atau dari beragam penulis. Jadi lihat daftar isi, lalu kemudian cari kira-kira judul 5-6 tulisan yang sesuai dengan judul buku. 6 itu kemudian difokuskan, dipahami, lalu dijadikan sebagai bahan resensi. Enggak perlu dibaca semua. Dibaca semua lebih baik, pahalanya 27 derajat. Dibaca 6 itu sudah mencukupi untuk menjadi sebuah resensi. Baca kata pengantar, itu penting. Kata pengantar untuk tahu asal muasal buku itu. Apakah buku itu adalah tesis, disertasi atau skripsi, atau merupakan kumpulan tulisan yang pernah dimuat di koran-koran. Baca sekilas buku dengan cepat untuk melihat secara umum. Siapkan pensil untuk menulis catatan di tepian buku. Baca sekali lagi, tandai bagian-bagian yang penting. Nanti ini saya taruh di sini, Mbak. Saya tulis semua. Biar nanti di itu. Model resensi yang biasa rangkuman itu paling gampang anak. Kalau ngapus tulisan anak-anak, rangkuman jadi satu novel kemudian diceritakan ulang dalam sebuah tulisan yang pendek, dalam sebuah format resensi. Itu namanya rangkuman. Ini yang paling mudah ini, merangkum apa yang sudah dibaca dari sebuah buku. Resensi lebih dari 2 buku, ini jarang. Model catatan perjalanan juga jarang ini juga jarang. Model kritik ini yang lebih kuat. Jadi membaca buku dengan memberikan kritikan terhadap isi buku itu. Itu tentang model resensi. Lanjut. Nanti masih ada. Kita masuk ke batang tubuh sebuah resensi. Jadi resensi itu sama dengan orang. Makanya saya katakan resensi itu adalah seni mencari suami. Judul.
Ya, oke. Jadi resensi itu ada judul yang pertama. Judul itu sama dengan apa? Sama dengan nama orang. Nama orang. Noah ya? Sahabat Noah ya? Peter Pan ya? Noah. Noah ya? Ya. Noah. Anaknya siapa Noah itu? Anaknya BCL ya? Noah. Noah itu bahasa Arabnya. Noah bahasa Inggrisnya. Berarti nama itu juga berpengaruh terhadap kesan orangnya. Ini saya punya cowok mungkin mau jadi tunangan. Siapa namanya? Noah. Keren. Keren. Berarti orang kota kan ya? Siapa namanya? Noh. Tuh bisa kata. Jadi dari nyawa itu sudah tidak penasaran kita untuk melangkah lebih jauh. Apa pengaruh ya? Nama itu apa pengaruh? Saya punya ponakan ya, pondok di alam ini. Kalau di rumah itu dibagi yin. Itu kan nama desa ya. Yin. Namanya Bayina. Mondok di alamin, saya datang ke sana. Saya tanya sama pengurusnya, Mbak bisa panggilin yin Mbak? Nggak kenal dia itu. Nggak kenal. Nama lengkapnya Mubayina. Oh, di sini dipanggil Mubay. Dia Mubay ya. India itu sudah Mubay ya. Mubay itu berubah nama ya. Jadi nama itu penting. Sama juga dengan judul dari sebuah tulisan. Jadi orang yang membaca, kita yang mendengar, pertama lihat dari judul, termasuk redaktur dari sebuah orang. Kenapa judul itu sudah bagus, layak untuk dibaca pada paragraf pertama. Paragraf pertama itu apa? Wajah kalau orang itu wajah, wajah. Jadi nama bagus, wajah gak bagus, orang mundur di langkah yang kedua. Tadi ya, nama bagus, wajah bagus, masuk ke langkah ketiga nanti ada. Redaktur melihat sebuah resensi, judul bagus, dia mau baca paragraf pertama. Judul jelek langsung dibuang ke tempat sampah. Tuh, nggak sabar anak berangkat. Tuh, ternyata orang yang gunung gitu ya. Mau dari paragraf pertama ini. Wajah ini wajah tulisan. Cari kalimat dalam buku yang unik, aneh, inspiratif, menyindir atau menonjol. Jadi dilihat di dalam buku itu kira-kira mana kutipan yang bagus ditampilkan di paragraf pertama. Misalnya, saya baca buku karangannya apa ya, tentang masalah wanita ya, dia itu penceramah, tapi di media. Langsung di paragraf pertama dia tulis begini, saya tulis begini. Hak wanita itu sebenarnya cuma satu. Apa? Melayani suami. Sementara yang lain itu adalah kewajiban wanita itu cuma satu. Apa? Melayani suami. Sementara yang lain itu adalah kewajiban suami. Apa yang lain itu? Mencuci, menyusui. Iya, menyusui. Kan itu menarik kan? Timun seorang istri menyusui, kemudian dia bilang sama suaminya, Bang, ini saya menyusui anak kamu Bang. Tiap bulan saya ganti Bang, 1 juta Bang. Itu suami harus bayar. Kenapa? Menyusui itu adalah bukan kewajiban istri. Kalau melahirkan istri ya, nggak bisa menyusui terus apa namanya, mencuci, menanam dan semuanya itu adalah kewajiban suami. Istri itu adalah ratu. Namanya ratu, semuanya dilayani oleh suami sebagai budaknya. Nah, bukan budaknya, sebagai pasangannya itu. Itu kan kutipan yang menarik. Kenapa? Karena bertentangan dengan kebiasaan pada umumnya. Umumnya kemana? Wanita itu kan semuanya wajib. Saya masak ini kan ya, saya nyuci ini ya, nyusui ini, melahirkan ini. Saya alam dulu, saya ini. Saya asalkan sampai ketemu itu. Kadang sendiri itu dia apa? Di sana. Iya. Pernah ya? Anguli. Lentang itu ada. Ini
belakang pakai itu. Ya dilihat tengah ada lihat tengah. Negeri Ban itu resep ya. itu. Saya lihat Jadi ban ini resep. depan, pakai sarung, diselemparkan di tubuhnya, dikatakan kepada itu budgetnya itu. Kenapa bala itu penting? Dirangkai secara otomatis. Ada buku misalnya tentang bagaimana cara menjadi kaya. Di situ ada beberapa hal yang menurut kalian ketika baca buku itu merupakan tip yang jarang diketahui oleh orang. Misalnya cara kaya, ternyata sangat menarik membaca buku ini karena buku ini, penulis buku ini menjelaskan bahwa untuk menjadi kaya berdasarkan pengalamannya dan pengalaman orang-orang kaya itu ada dua. Pertama, dia harus tidak tidur malam. Yang kedua, dia harus banyak bersedekah. Tak tidur malam. Nomor dua, nanti bersedekah. Itu kan menarik. Jadi bagian penting. Kemudian ada santai satu dan dua. Karya antara lain penulis yang sama. Jadi kalau kamu butuh buku, kamu bisa membagikan antara isi buku yang mau baca dengan buku-buku orang yang sudah pernah mau baca. Bagikan. Kira-kira ini bertentangan atau saling mendukung. Cerita yang menonjol, buku biografi atau buku panduan. Saya baca kemarin itu kan ikut lomba juga. Doakan semoga menang. Saya baca bukunya itu kan Kiai Asep ya, Kiai Asep Abdul Halim yang punya pesantren Amanatul Ummah yang mengadakan lomba itu Pergungu Bangkalan. Saya baca biografinya. Kiai Asep itu sekarang adalah kiai yang luar biasa. Dia profesor besar, sekaligus dia orang yang kaya. Pendapatnya tiap bulan berapa? 10 miliar. 10 miliar. Dia kiai NU. Saya baca ketika masa kecilnya itu ya, ketika hidup tuh menderita luar biasa, sering lapar daripada kenyang, berikan nafasa, tak ada kayak di mana. Apaan kiai besar tapi nggak punya duit banyak. Akhirnya apa? Dia pertama makan lampau. Ini kesan menarik ini, lampau makannya. Pembinaan ada ya? Ada ya pembinaannya, kemampuan itu ya? Ada ya? Ada. Tapi kalau putra itu sering ngomong dulu, Pak Moni sering ngomong sama dia. Jadi kalau ada orang makan tuh 3 orang, kan kita lewat kan ya? Tidak makan, oke. Makan itu, dia bertanya tinggal gitu. Seperti itu yang pertama, biar bertahan. Yang kedua, Kiai Asep ini makan itu, rekre itu mana? Berarti kan mau kastol, namanya kastol ya? Kastol itu kan dari keren gitu loh. Jadi mentong malam itu kan apa? Rekre. Terus kemudian keren itu diain dulu pas eklah. Rekre itu hasilnya apa? Kan makannya, apa ya? Dikakak. Pas airnya itu kan coklat, itu diminum. Kata kayak asli itu seperti minum teh. Padahal nggak seperti itu kan ya? Karena lapar sudah. Kelas SMA, ambu tak sekolah. Kenapa tadi SD? Akhirnya apa? Dia itu buku, itu satu buku, satu orang itu dibawa kemana-mana, entar ke Jember, entar ke Sumatera dibawa bukunya. Akhirnya setelah banyak cari uang, nggak banyak sih, hanya kuliah di IAIN. Langsung 3 jurusan diambil di Malang, di Surabaya itu. Cipes sekali itu, ajuan rokok, mengenai terminal mana ini Surabaya? Bungurasi. Uni bangunan, Abdullah, sampai namanya. Waktu kuliah itu ngajar privat, baru kemudian dia menikah, sudah bagus. Sekarang itu jadi orang sukses. Itu kan sebuah kisah yang sangat luar biasa. Bagaimana anak yang sudah masuk pendidikannya. Tipe ya, salah ketik. Ada ya, salah ketik. Jadi misalnya tema ditulis teman misalnya, kiai ditulis
kita misalnya itu kan tipe tahu data dan semuanya itu jadi kritikan pujian, jangan hanya mengkritik tapi juga memuji. Kalau saya selesai menulis sudah selesai tadi ya, cara mengunci biarkan 12 jam. Mari ngetik sampai akhirul kalam, sabak di laptop 12 jam. Jengok boleh. Proses pengendapan. Dari dunia lain, dari dunia lain, jalan-jalan ke mana ke mall misalnya, jalan-jalan ke taman bunga, ke kafe, ke kantin misalnya, nabur rokok dan segala macam. Lupakan apa yang sudah kamu tulis itu. 12 jam minimal ya. Setelah dirasa sudah mengundang, artinya mengundang itu apa? Kamu membaca tulisan kamu itu seolah-olah baru pertama kamu membaca tulisan itu. Soalnya kenapa? Kalau baru menulis, kamu baca, yang kamu baca itu bukan tulisan, tapi apa? Pikiran kamu sendiri. Sehingga kamu tidak tahu mana letak kesalahan dan kelemahannya. Jadi disebut mengendam itu kalau sudah kamu membaca tulisan yang kamu sudah tulis itu seolah-olah kamu baru membaca tulisan itu. Kamu apa? 12 jam. Baca ulang esensinya, baca sekali lagi, klik, setelah klik, baca dengan suara nyari. Ini namanya apa? Revisi namanya. Ini yang paling penting dalam penulisan. Revisi. Kadang 3 kali saya merevisi, kadang 4 kali. Bahkan semangatnya itu kalau tulis novel itu kadang 18 kali merevisi novelnya. Selesai satu novel dalam seminggu dibaca lagi, baca direvisi sampai 18 kali itu. Asmananya. Kalau Habibur Rahman Al-Shirazi itu ayat cinta itu harusnya berapa? 24 jam, tak 24 jam. Karena udah waktu itu dia kakinya patah, tabrakan. Karena patah kan dia harus dia berdiri kan ya. Akhirnya dia nulis 24 jam, masuk waktu. Yang mungkin dibanding dia atau istirahat. Walau 24 jam. Jangan langsung kirim ke redaktur atau orang. Biarkan 12 jam. Sama dengan opini, kemarin nulis, biarkan 12 jam. Lupakan tulisan itu. Ini lagi dalilnya. Jika membaca kalimat Anda kehabisan nafas, itu tanda kalimat itu terlalu panjang. Kan betul tulisan pasti lanjut ke sana. Koma titik itu tanda lanjut. Detik itu perlu dipotong. Kenapa? Tidak baik untuk pernapasannya. Jadi misalnya kamu mulai sebuah tulisan, pasti baca. Dalam beberapa minggu ini banyak orang yang tidak bisa melihat sebuah persoalan karena beberapa orang berpikir Al-Quran itu tidak bisa dibacakan. Itu kan saya menghapus apa yang sudah kamu tulis. Banyak penulis pertama itu ketika menulis satu kalimat. Di waktu itu saya bertemu dengan orang. Sosok itu ya, itu namanya dolim. Kenapa? Belum jadi sebuah kalimat sudah kamu bunuh kata itu. Bagaimana yang bagus? Tulis berulang sampai paragraf terakhir, baru kamu itu berhak mengeditnya. Jangan pernah mengedit sebuah tulisan saat kamu sedang menulis. Agar tidak mengedit, jangan baca apa yang sudah kamu tulis pada baris sebelumnya. Setiap pikiran kamu itu nulis sampai kemarin. Paham ya? Yang biasa nulis sambil ngedit itu namanya dolim. Orang dolim dosanya besar, masuk ke neraka generasi ya. Jadi kalau ngedit, kalau nulis jangan ngedit. Kemarin mana? Untuk training awal, saya pernah di SMA itu kemarin ketika ada studi juga 15 menit satu tulisan. Opini atau resensi 15 menit satu tulisan. 400 kata. Bagaimana caranya? Ini pas fokus, sepenting mana? Curahkan semuanya. Agar aja dari sebelum mulai bacakan dulu.
Macam dulu tulis yang penting-penting. Kalau sudah mau nulis, semua catatan dipinggirkan, pinggir. Hanya ada pulpen dan buku, ada tangan dengan laptop. Catatan dipikirkan. Kenapa? Data Edolia, langsung gimana? Jangan pikirkan. 16 menit bisa enggak? Bisa sebenarnya. Yang penting kamu berani. Tidak apa. Dulu itu tulisan yang sulit. Saya yang resensi ini belum saya kirim. Kenapa? Judulnya nggak main. Karena sudah bagus. Sudah sampai taraf kunci sudah jelas. Dulu kita mungkin sudah membuat belum ada. Harus saya pas. Sulit itu. Judul yang unik, menarik dan bikin orang penasaran. Beda saya mau judul itu kan oleh sekolah. Kalau itu dulu oleh sekolah, ternyata itu habis. Oh, kedua saya layak. Kedua ini pilih satunya. Sampai berulang, nah, coba pakai hapus oleh sekolah dulu boleh, lema kalau terserah. Yang penting oleh sebabnya tinggal ini. Ini setelahnya bukan? Oh, sebelum saya jawab, saya mau minta kamu nulis satu judulnya. Mana ini? Oke, bagus, tingkatkan kreativitas kamu. Oke, semoga bermanfaat. Jadikan jimat biar yang lain juga datang. Amin. Jadikan jimat, semoga proses itu menjadi pintu untuk bisa menulis lebih lanjut. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi katanya jika ingin membuat resensi kita harus membaca buku. Sedangkan orang tidak semua bisa mengerti dengan maksud yang dituliskan di buku tersebut. Lalu bagaimana agar mudah memahami buku tersebut? Oke. Pertanyaan saya, bagaimana jika saya ini hanya suka membaca tapi ingin menjadi seorang penulis? Tidak suka baca, ingin jadi seorang penulis. Iya. Oke. Ya. Tidak suka baca, ingin jadi. Iya, karena apa? Banyak hal yang masih menyibukkan yang dirasa lebih penting membaca. Gimana, Pak? Kayaknya masih ada kayak pelajaran yang Ustaz yang gimana saya lebih kurang kayak sastra itu kurang, tapi keinginan tuh ada untuk jadi penulis. Jadi itu gimana? Misalnya kalau masih anak-anak dia suka baca komik, dia baca komik ya, jangan baca buku ilmiah ya. Kalau suka baca novel, jangan baca buku politik ya. Jadi pilih buku yang sekiranya bisa dipahami. Kecuali dia masuk nanti ketika sudah kuliah jurusan ekonomi syariah, backgroundnya biologi misalnya. Bagaimana kemudian dia bisa memahami buku-buku tentang ekonomi syariah sementara selama ini dia banyak dulu dengan dunia biologi. Nah, itu kemudian perlu paksaan. Saya punya teman S2 di Malang, dia bilang begini, "Bang, saya baca buku tapi tidak paham-paham." S2 itu ya, saya baca buku tapi tidak paham-paham. Saya bilang begini, untuk baca buku lalu paham, kamu harus baca sampai 10 buku. Kalau 10 buku nggak paham-paham, datanglah ke saya lagi. Ternyata yang nggak datang-datang, berarti apa? Dia paham. Jadi kalau baca buku nggak paham, kamu berminat untuk menguasai materi itu, bacalah sampai 10 buku dengan tema yang sama. Kalau nggak paham, datanglah kepada saya. Nanti saya kasih teori lagi. Ternyata efektif untuk teman saya yang S2 itu. Pas baca buku tak paham-paham, itu benar. Terus tak paham. 10 buku.
Kenapa? Karena isi buku dengan tema yang sama itu ada pengulangan. Misalnya tentang tafsir, baca buku 1. Buku kedua tentang tafsir yang buku 1 diulang lagi. Yang ketiga diulang lagi. Yang keempat diulang lagi sebagian sampai buku 10. Makanya kemudian kalau sudah sampai ke 10 buku dengan tema yang sama, insya Allah akan sedikit banyak paham. Termasuk istilah-istilah teknisnya itu akan diulang-ulang lagi. Itu. Yang kedua, ingin jadi penulis tapi tidak mau baca buku ya. Itu gimana itu ya? Ingin banyak uang tapi tidak mau nabung ya? Gimana ya? Enggak perlu baca buku. Kadang orang bisa wawancara dengan orang yang pintar. Jadi isi tulisannya itu berdasarkan dari hasil wawancara. Seperti jurnalis itu kan? Jurnalis itu menulis bukan dari apa yang dia baca, tapi dari apa yang dia lihat, dia catat, dia wawancarai. Ya seperti itu. Dekat-dekatlah dengan orang-orang pintar. Kamu nanti ketubaran pintarnya. Ya seperti itu. Atau yang kedua, jadilah wali Allah yang ilmunya bukan dari buku, bukan dari hasil wawancara, tapi langsung dari langit. Lewatnya, lewat mimpi atau ilham, bisa seperti itu. Tinggal pilih kamu itu. Kalau jadi wali, saya yakin kamu berhenti sekolah. Kenapa? Nyesinya bisa kamu. Oke, yang ketiga, apa tadi itu? Sastra. Sama, mau jadi penulis tapi kurang suka ya. Kurang suka. Ya sama itu, harus dekat-dekat dengan orang yang pintar, banyak ngobrol dengan orang-orang yang luar biasa, riset, pengalaman gitu ya. Bisa akan jadi bahan pemikiran. Karena kata Iqra bismillahirrahmanirrahim itu bukan hanya bermakna membaca teks, tapi juga bermakna mengamati gejala alam, mengamati di laboratorium, bertanya kepada ahlinya. Itu termasuk juga bagian dari makna Iqra, membaca. Enggak suka baca buku, maka berbacalah mengamati atau bertanya kepada orang-orang yang pintar. Bisa jadi bahan dari tulisan kamu nanti. Itu ya. Semoga bisa dipahami. Semua bermanfaat. Nah, dari saya teruslah menulis seperti orang-orang terdahulu ya, agar nanti kamu itu bisa menjadi orang yang abadi, orang yang sudah tidak ada, tetapi tulisannya masih ada dan dibaca oleh banyak orang. Dan juga termasuk amal jariah. Kalau kemudian tulisan kamu itu menginspirasi orang menjadi orang yang lebih bagus. Orang yang sudah mati tak bisa berbuat kebaikan, tapi tulisannya masih banyak menghasilkan buah-buah kebajikan yang nanti akan dikirim ke kamu di alam barzakh, bahkan nanti di akhirat. Jadi menulisnya itu niatnya seperti itu ya, biar nanti banyak dapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.